Pemirsa, sepasang kakek nenek mendadak viral lantaran menjadi korban kecelakaan akibat tersangkut alat peraga kampanye di flyover Kuningan, Mampang, Jakarta Selatan. Dalam video yang beredar, terlihat seorang kakek bernama Salim dan Oon sang istri terduduk lemas akibat motor yang dikendarainya tersangkut alat peraga kampanye hingga menyebabkan motor yang dikendarainya terjatuh. Gara-gara bendera jatuh nih, kecelakaan. Tuh, gara-gara bendera jatuh, ya Allah, di depan mata gue lagi. Kecelakaan gara-gara pelang-pelang ini nih, pelang-pelang partai nih, menghalangin jalan nih. Ini terjadi laka di flyover. Mana ini? Ya saya kan dari arah Sono ya. Pas saya lewat itu abangnya udah, yang ada ibu-ibunya udah tiduran. Yang bapak satunya kayak berdarah semua kemudian. Itu kenapa bang? Karena ini nih, bendera ini nih, nyangkut. Saya juga setiap kali nganter anak sekolah gitu kan ngeliat di jembatan itu memang paling banyak dipasang nih flyover jembatan dan ya cukup mengganggu sih. Satu musibah saya kira memang agak sulit ya. Berarti kalau masalah baliho itu harusnya memang mereka mempersiapkan yang sangat kuat, apalagi sekarang anginnya luar biasa. Tapi jujur ya, saya melihat baliho terlalu banyak pusing saya. Harusnya memang lebih ditertibkan. Kadang-kadang saya melihatnya terlalu kayaknya keluar rumah poster semua gitu loh. Ya, akibat kecelakaan, kedua korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, akibat kecelakaan yang menimpa Salim dan Oon, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kecamatan Mampang segera meninjau lokasi kejadian untuk melihat dan mengecek alat APK yang terpasang. Kita lagi penelusuran tentang terkait kejadian tadi pagi ya. Ada baliho yang kena pengendara motor. Itu ada kakek nenek yang jadi korban. Suparti, Ketua Panwaslu Kecamatan Mampang, juga akan melakukan investigasi dan nanti hasilnya akan dilaporkan ke Bawaslu Pusat dan nantinya akan menindaklanjuti ke Parpol terkait pemasangan alat APK yang bisa membahayakan masyarakat. Memang ya sekarang ini kan sedang masa kampanye, jadinya untuk alat peraga ini tuh memang sedang masanya gitu. Jadi kita juga nggak tahu nih. Jadi makanya kita menyisir nih baliho-baliho yang mungkin nanti bisa mengakibatkan pengguna jalan celaka gitu. Kita sih udah melakukan mitigasi ya, supaya nanti ada koordinasi dari tingkat Bawaslu Kota ke Parpol. Lantas apa tanggapan sederet selebriti terkait alat peraga kampanye yang menimbulkan korban? Pertama, aku turut berduka sama korban, terus juga seharusnya orang yang kayak memasang bendera parpol gitu juga pikir-pikir tempat dan nggak seharusnya di pinggir-pinggir kayak gitu, apalagi sampai terbang terus kena orang lain dan menyebabkan kecelakaan. Itu kasian banget, apalagi udah kakek nenek. Sidang cerai Amar Zoni dan Irish Bella kembali digelar di Pengadilan Agama Depok. Dalam sidang beragendakan pembuktian dari pihak Amar selaku tergugat, John Matias selaku kuasa hukum Amar tidak bisa menghadirkan saksi untuk membantah keterangan saksi dari pihak Ibel yang sudah dihadirkan 2 pekan sebelumnya. Janji untuk mendatangkan Aditya Zoni serta keluarga Amar yang lain tidak bisa dipenuhi oleh John Matias. Karena sudah 2 kali batal menghadirkan saksi, maka majelis hakim menyatakan kesempatan Amar untuk menghadirkan saksi yang membelanya dari tudingan pihak Ibel sudah habis. Lalu benarkah nasib rumah tangga Ibel dan Amar akan ditentukan pada sidang putusan yang akan digelar Kamis 1 Februari mendatang? Pekan depan kesimpulan dari masing-masing pihak ya, dari P dan T, dan ini melalui court, jadi tidak sidang tatap muka. Nah nanti baru putusan juga sama, tidak ada sidang tatap muka.
karena putusannya melalui litigasi ya melalui e-court, jadi putusan tidak dibacakan langsung juga, jadi nanti putusannya melalui e-court masing-masing kuasa hukumnya, nanti ada pemberitahuan dari Mahkamah Agung, biasanya seperti itu. Jadi nggak hadir lagi, jadi kita 2 kali sidang lagi nggak hadir. Ya sebenarnya nggak perlu lagi kita sebutkan, karena apa? Ya karena ya nanti kalau saya sebutkan kan Amar kecewa lagi gitu, padahal kan sebenarnya orang-orang dekat. Mereka tidak bisa, bukan nggak mau kita kehadiran kita ya, malah ya senang sekali kalau dia hadir kan gitu. Hari ini saksi hari ini. Gua nggak ngomong Enggak apa-apa. sedikit. Ada bang kan jadi saksi. Saksi apaan? Dalam pemeriksaan hari ini gimana bang? Iya jadi saksi gitu bang. Saksi apa? Sedikit aja bang. Silaturahmi sama hakimnya tadi. Saya cukup dekat, tadi habis teleponan sama Arman Adit Joni. Jadi memang hal-hal yang tidak bisa dilakukan sama Amar, perpanjangan tangannya adalah antara lain saya atau Adit Joni. Jadi saya juga dengan Adit Joni juga saling menguatkan juga. Kesempatan menghadirkan saksi yang disia-siakan oleh pihak Amar justru dimanfaatkan oleh pihak Ibel untuk menghadirkan saksi tambahan. Kurir narkoba yang pernah mengantarkan sabu untuk Amar saat aktor bernama asli Muhammad Amar Akbar itu terjerat kasus narkoba jilid 2 dihadirkan Ibel untuk menguatkan dalil gugatan cerainya. Itu Bu, yang pernah ketangkep barang Amar itu sini untuk jadi saksi atau gimana? Ya tadinya cuman karena ya nanti jadi jadi lihat kondisi lah situasinya, jadi ya kami memutuskan untuk nggak jadi untuk dijadikan saksi, udah cukup lah. Saksi dari Ibel tadinya. Iya, enggak, saksinya harusnya dari dia, dari pihak tergugat, tapi karena kami kan masih diperbolehkan sebenarnya ya untuk mengajukan bukti tambahan ya, tapi karena ya kita memikirkan lagi, kita mendiskusikan lagi, sepertinya tidak perlu, ya udah. Jadi nggak apa-apa, sudah cukup kok 3 saksi ya, itu udah banyak juga, udah memenuhi ketentuan ya, harusnya kan 2 kan saksi. Ya kita udah cukup, karena dari kita diskusi dengan Amar ya udah cukup, karena kita kan dalil-dalil yang digugatnya udah bisa kita bantahkan juga dengan bukti-bukti tertulis. Nah, kalau kami sudah membuktikan dalil-dalil dengan bukti surat dan juga saksi-saksi, tetapi memang tergugat kan hanya menyampaikan bukti surat saja ya, jadi tidak ada saksi-saksinya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, kira-kira seperti itu. Belakangan sebelum keputusan kita kan masih bisa meminta testimoni dari saksi untuk dilampirkan dalam kesimpulan. Bergulir sejak akhir Oktober 2023 lalu, sidang cerai Amar dan Ibel sudah berlangsung sebanyak 10 kali. Ibel tetap teguh pada pendiriannya, ingin cerai dari laki-laki yang menikahinya pada 28 April 2019 itu. Sebaliknya, Amar bersikukuh ingin mempertahankan pernikahannya dengan Ibel. Bahkan dari bilik tahanan Polres Metro Jakarta Barat, Amar sudah memberi kuasa kepada John Matias untuk mengajukan banding andai gugatan cerai Ibel dikabulkan oleh Pengadilan Agama Depok. Lalu benarkah pihak Ibel menyesali sikap Amar yang terkesan tidak sadar bahwa dirinya telah gagal menjadi imam keluarga yang baik? Mbak Iri sampai hari ini ya, sampai sudah sidang tatap muka terakhir ini ya tetap dengan gugatannya, tetap dengan petitumnya, jadi tidak ada yang berubah, tidak ada yang instruksi untuk mencabut ya, jadi tidak ada perubahan, jadi kami tetap dengan gugatan. Pengusaha Putra Siregar merasa prihatin atas prahara yang menerpa rumah tangga sahabatnya, Teguh Rian dan Ria Ricis. Sebagai suami yang lebih berpengalaman dalam mengayuh biduk rumah tangga, Putra bisa merasakan bagaimana gejolak hati Rian yang kini masih pisah rumah dengan Ricis. Terlebih tahun lalu, Putra juga pernah pisah rumah dengan Septi istrinya. Pengusaha yang dijuluki Crazy Rich Jakarta Timur itu bahkan sempat digugat cerai oleh Septi. Namun mereka rujuk setelah berhasil melakukan mediasi di bawah pengawasan Hakim Mediator Pengadilan Agama Jakarta Timur. Tapi benarkah sepulang umroh Rian sering curhat kepada Putra tentang keinginannya untuk bercerai dari Ricis? Iya kan memang udah deket kan kita, bukan hanya Rian, itu ada Billy Saputra, yang lain-lain lah ngumpul di rumah, rame itu waktu, rame banget, Aris Prija, yang lain-lainnya gitu. Tapi kalau ada kerjaan, dan kebetulan kan aku ada mie Aceh ya, mie Acehnya tuh enak banget gitu, jadinya ya diundang sambil makan mie Aceh lah.
Aku yang close sih, jangan curhat dulu, masih refleksi lah kan. Aku berumah tangga kan gitu. Dan mereka usia rumah tangganya berapa kan? Saya kan 8 tahun alhamdulillah. Jadi dalam jenjang waktu 8 tahun itu kan pasti ada aja, enggak mungkin enggak lah gitu. Jadi dia baru di tahun keberapa ya dijalanin lah. Yang penting jangan lompat dari kapal lah, bertahanin. Sebagai sahabat, Putra mendukung apapun langkah yang dipilih Rian. Namun ia berusaha menasehati Rian agar memikirkan masa depan buah cintanya dengan Ricis yang masih butuh kasih sayang dari orang tuanya yang lengkap. Putra justru menasehati Rian agar fokus merefleksikan hidupnya untuk hal-hal yang positif. Jangan mendengarkan suara-suara sumbang yang memancing egonya untuk berpisah dari Ricis. Kalau aku lebih support, ya papi tetap ada di sini, pintu selalu terbuka gitu. Jangan sampai, ya jangan lompat dari kapal lah, pertahanin lah. Coba tanya langsung, aku tanyakan langsung kepada orang. Tapi baik-baik. Udah enak komen. Terakhir ini mungkin minta doanya buat rumah tangga semua anak-anak. Iya, semoga rumah tangganya baik-baik aja.